Ia adalah orang yang paling mulia. Ia adalah Muhammad Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama sekali, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah dan dingin ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita semua yang sebelumnya kita dimatikan oleh Allah dan dihidupkan kembali untuk dapat hadir di rumah Allah. Apa yang kita semua belajar bersama-sama menuntut
menuntut ilmu pada didikan subuh pada hari ini. Salawat beriringan salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita, buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz semuanya masih semangat? Masih semangat semuanya? Buat orang-orang yang membencinya, yang selalu menghinanya, mau memeluk agama Islam. Nah sekarang yang menyimak dapat pertanyaan Ustaz, nanti ada rewardnya. Salah satu di antara sifat Rasulullah itu memiliki sifat ramah. Apa itu sifat ramah di dalam agama Islam? Di dalam agama Islam, sifat ramah yaitu berbuat baik kepada semua orang, meskipun kita berbeda agama dengan dia, meskipun kita berbeda ras dan keturunan. Apa itu sifat ramah dalam agama Islam? Berbuat baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Siapa ada Ustaz yang buta sekarang? Ada yang buta sekarang? Ya. Alhamdulillah. Sekarang ada Ustaz yang tangannya satu aja. Ada yang tangannya satu? Tidak. Yang kakinya satu? Tidak. Ada anggota tubuhnya yang kurang, ginjalnya hilang. Berarti Allah itu cinta sayang kepada hambanya tanpa membeda-bedakan. Makanya di dalam agama Islam yang membuat seseorang tertarik memeluk agama Islam pada masa Nabi Muhammad itu sifat ramah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kepadanya adalah Muhammad. Tahukah dia? Tidak. Bahkan si pengemis tadi ketika disuapkan makanan oleh Nabi Muhammad, ketika akan memberikan makanan kepada si pengemis tadi, si pengemis langsung menolak, langsung ditolaknya. Enggak, saya tak mau. Kenapa engkau tak mau? Kata Sayyidina Abu Bakar. Sebab orang yang selalu mendatangi saya, orang yang selalu memberikan makan kepada saya, orang yang selalu menyuapkan makanan kepada saya, sebelum dia menyuapkan makanan, dia pasti akan melembutkan, melunakkan makanan tersebut terlebih dahulu sebelum disuapkan kepada saya. Artinya apa? Supaya si pengemis tadi lebih mudah untuk memakan makanan yang disuapkan kepada dia. Itu kelembutan Nabi Muhammad. Mendengar ucapan dari pengemis tadi, Sayyidina Abu Bakar pun meneteskan air mata. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Si pengemis pun bertanya kepada Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Saya kan tak menyakiti kamu. Kenapa engkau menangis? Ketahuilah bahwasanya saya bukan orang yang biasa memberikan kamu makanan, orang yang biasa menyuapkan makanan kepadamu, yang setiap hari memberikan makanan kepadamu, menggunakan makanan untuk diberikan kepadamu. Ia adalah orang yang paling mulia. Ia adalah Muhammad Rasulullah. Dan orang yang selalu engkau hina tadi, yang selalu menyuapkan kau makan setiap hari, dia telah tiada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dijemput oleh Allah. Terkejut si pengemis. Iya demikian. Betul. Kalau begitu saya merupakan orang yang zalim, orang yang tidak pandai berterima kasih. Rupanya orang yang selalu berbuat lembut kepada saya, malahan selalu saya fitnah, selalu saya dihina. Pun di hadapannya ketika
ketika setiap hari berbuat baik kepada saya, kata si pengemis tadi. Nah, mendengar cerita dari Abu Bakar, akhirnya apa? Si pengemis tadi langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, mulai saat ini saya memeluk agama Islam. Dengan kelembutan hati Nabi Muhammad, dengan tidak adanya rasa dendam dan marah pada diri Nabi Muhammad, membuat seseorang yang selalu memfitnah Nabi Muhammad, membuat seseorang yang selalu menghina Nabi Muhammad, hatinya tergerak memeluk agama Islam. Memeluk agama Islam. Itulah kemuliaan dari sifat Nabi Muhammad. Kemuliaan dari sifat Nabi Muhammad. Anak-anak Ustaz semuanya, bisakah kita tiru sifat Nabi Muhammad? Bisa? Bisa kita tiru sifat Nabi Muhammad? Apa contohnya bisa kita tiru? Allah walakan jannah. Jangan marah bagi musuh. Didikan Subuh MDTA Al-Falah Jambu Air Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, lahir sebagai lentera ilmu dan iman. Tepat 1 tahun setelah peristiwa besar Gestapo mengguncang negeri ini. Saat itu, di masa ketika rumah-rumah masih diterangi cahaya lampu petromak atau lebih dikenal dengan lampu togo. Pada hari Ahad tanggal 29 April tahun 1966, cahaya pertama dilaksanakannya didikan subuh MDTA Al-Falah mulai menyinari hati anak-anak dan generasi muda. Didirikan oleh sosok yang penuh karismatik dan keikhlasan serta semangat dakwah dari seorang yang bernama Inya Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kayu. Didikan subuh pertama tumbuh dengan niat suci untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Sehingga dari masa ke masa, didikan subuh MDTA Al-Falah tidak pernah berhenti. Tetap tegak berdiri istiqamah hingga saat ini. Insya Allah, ketika bulan April 2026 mendatang, tibalah masanya didikan subuh Al-Falah akan menapaki usia emas yang ke-60 tahun. Sebuah perjalanan panjang penuh berkah dan perjuangan. Dalam kurun waktu 10 hingga 15 tahun pertama berdirinya, kegiatan didikan subuh Al-Falah dilaksanakan 3 kali dalam 1 minggu. Setiap hari Minggu, hari Selasa, dan hari Kamis. Ini menjadi saksi betapa cintanya generasi terdahulu kepada ilmu dan agama. 60 tahun bukan sekedar angka, tetapi jejak sejarah tentang ketulusan para pendiri, kesetiaan para guru yang membersamai anak-anak dengan penuh kasih sayang dan pengabdian, semangat para murid yang terus menyalakan cahaya di tengah perubahan tantangan zaman dan teknologi.